Uruguay itu sebesar Sulawesi. Tapi dari Diego Forlan sampai sekarang tidak pernah kehabisan regenerasi striker. Bukan tentang seberapa banyak laboratorium, tapi seberapa banyak orang yang mau jadi peneliti. Bukan tentang kuantitas, tapi kualitas. Selamat datang di Getok, Kang Dani. Selamat datang di Komo. Ciao. Ciao. Ya, terima kasih sekali sudah bergabung di Getok, Good News from Indonesia. Sebelumnya saya mau tanya dulu ya, tanya-tanya sebelum saya nanti banyak bertanya tentang sepak bola, analisis gitu ya. Saya ada beberapa pertanyaan pendek yang nanti jawabnya dengan singkat-singkat, oke? Ya, kita mulai. Data atau intuisi pelatih? Data. Oke. Dalam satu kata, bagaimana Kang Dani menggambarkan sepak bola Italia? Budaya. Budaya. Kalau sepak bola Indonesia gimana? Rumit. Rumit. Oke. Menurut Kang Dani nih, apa kekuatan JIJS sebagai pemain? Dia punya resiliency level Eropa. Faktor lingkungan saya kira. Jadi bukan tentang secara teknikal saja, taktikal saja. Semua pemain bola itu bisa belajar sepak bola sama saat ini ya. 2026 itu semua research itu ada. Semua research untuk menjadi pemain sepak bola secara teknikal itu ada. Tapi ada faktor dalam atlet itu yang namanya psychological, social psychological. Lingkungannya seperti apa? Lingkungannya sehat apa? Saya kira itu yang membentuk atletisme. In the core gitu, secara pemain. Saya kira itu yang dimiliki JIJS, pemain-pemain yang bermain di Eropa. Termasuk Emil Audero. Termasuk Emil. Mereka tahu apa yang sedang mereka lakukan dan mereka tahu mereka harus seperti apa. Kenapa? Karena lingkungannya support dengan itu. Jadi mereka sadar mereka harus seperti apa, dan dalam konteks atletisme, resiliency atau psikososial itu penting sekali. Lingkungan seperti apa, bukan tentang teknikal saja, tapi ada hal-hal yang tidak terlihat yang harus dilatih. Dan mereka melakukan itu belasan tahun, puluhan tahun di lingkungan yang tepat dan membentuk mereka menjadi seperti apa. Itu saya kira. Terakhir, gimana pendapat Kang Dani tentang Live All That Stam, bek muda Como yang berdarah Indonesia? Dia saat ini sangat berkembang. Saya kira kenapa? Dia datang dari budaya yang berbeda. Dia dari Belanda, datang ke Italia di usia belasan tahun. Jelas dia belajar banyak. Tidak cuma belajar secara taktikal, tidak cuma belajar secara sepak bola, tapi ada asimilasi budaya di sana. Karena di Como tidak hanya ada pemain Belanda, tetapi ada pemain Prancis, pemain Hungaria, pemain dari negara-negara lain di Eropa. Jelas sudut pandang dia dalam bermain sepak bola menjadi luas di usia muda. Kebayang sekaya apa nanti dia pada saat bertambahnya usia, pengalamannya seperti apa, dia akan semakin bertumbuh. Dan saya kira dia akan menjadi salah satu pemain besar di Belanda suatu saat. Ya, oke, terima kasih. Kita masuk ke cerita-cerita ya Kang Dani ya, perjalanan karirnya di dunia sepak bola. Dan kita tahu Kang Dani ini adalah analis sepak bola di Como. Kalau sekarang kita bisa bilang Como itu adalah salah satu klub papan atas ya di Liga Italia Serie A sekarang. Boleh diceritakan Kang Dani, perjalanan Kang Dani ini hingga menjadi analis di tim Como ini seperti apa awalnya? Awalnya di 2021 saya melihat kesempatan untuk bergabung dengan Como. It was open for public. Terus di last minute saya apply. Terus kayak nothing tulus, saya apply. Ternyata sangat cepat sekali prosesnya. Sekitar 2 bulan kemudian saya dipanggil. Terus kemudian ada seleksi-seleksi, tahapan seleksinya banyak. Diseleksi di Indonesia oleh beberapa orang. Kemudian nama-nama dibawa ke Inggris, diseleksi lagi. Hingga saya baru tahu setelah bergabung banyak sekali yang melamar, dan saya menjadi yang terpilih melalui seleksi itu, dan akhirnya 2022 saya berangkat. Jadi semuanya sangat clear, transparan, dan
tidak seperti banyak gosip di Indonesia ya, kayak oh dia kenal si A, kenal si B, di bawah si A, di bawah si B. No, it was fair. It was fair, clear. Oke. Jadi benaran saya mengikuti seleksi sesuai aturan mainnya. Luar biasa. Ya, sampai di Como waktu itu, bagaimana pertama kali menginjakkan kaki di Como dan di Italia ya, yang sebagai ya salah satu kiblat sepak bola dunia gitu. Bagaimana lingkungan sepak bolanya sebagai orang Indonesia gitu pertama kali ke sini? Saya sangat terkejut in a good ways kalau mereka itu memperlakukan sepak bola seperti halnya hal-hal yang sangat normal. Maksud saya di sini negara hadir dari usia 8 tahun sampai usia let's say 21 tahun, kompetisinya hidup, si rakyatnya, masyarakatnya appreciate dengan itu, semua berjalan puluhan tahun seperti itu, dan mereka memproduksi pemain-pemain yang memang tidak akan kesulitan. Kenapa? Karena sepak bola menjadi budaya. Setiap weekend bapak ibu mengantarkan anaknya untuk bertanding sepak bola itu hal yang biasa. Jadi mereka bermain bola, budayanya seperti itu, mereka menjadi biasa dengan sepak bola dan menjadi mendarah daging, menjadi aktivitas weekend sebuah keluarga dan menjadi menyenangkan. Jadi outputnya menjadi menyenangkan, dan itu yang jarang, bahkan sulit sekali saya lihat di Indonesia, terutama di kota-kota besar gitu. Jadi menormalisasi olahraga yang diintervensi negara in a good way menjadi hal yang normal, dan itu baik sekali. Seperti itu yang hal pertama yang saya lihat di Italia pertama kali. Oke, ya. Jadi negara hadir tapi in a good way. Yes. Ya. Oke. Jadi itu yang bisa membuat terkejut ya. Iya. Oke. Kang Dhani, di Como langsung sebagai analis sepak bola atau ada yang lainnya? Pertama kali saya datang, saya ini sebagai asisten pelatih di U17. Kemudian pada saat itu konteksnya tidak ada analis. Di kelompok usia 17-19 tidak ada analis. Kemudian saya mengajukan diri untuk sambil saya melatih, sambil saya analisa saja. Kenapa? Karena resource-nya ada di sini. Kebutuhan secara teknikal seperti kamera analisa, seperti software pendukungnya itu ada. Jadi sekalian belajar, ya waktu itu saya terjun langsung ke bagian analisanya, sembari saya membantu pelatih utama untuk mempersiapkan latihan sepanjang musim. Ya akhirnya sekarang menjadi serius, kita mempunyai departemen analisis untuk pengembangan usia muda hingga masuk ke level yang lebih mikro, yaitu individual analisis gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Wow, berarti Anda bisa dibilang sebagai pionir, pencetus ya bagian analis di Como ini. Kalau saya flashback ke belakang tuh kayak bisa dibilang menjadi lucu, karena analisis pertama di kelompok usia muda itu orang Bandung. Wow, ini luar biasa sekali ya. Bagaimana sih sebenarnya alur kerja sebagai analis tuh, mulai dari pertandingan sampai selesai pertandingan? Ini bisa diceritakan? Analis itu sebenarnya adalah orang yang paling dekat dengan kepala pelatih. Kenapa? Karena analis itu menyiapkan semua data yang dibutuhkan pelatih secara saintifik. Jadi pada saat menganalisa itu ada secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kita bisa melihat pertandingan sepak bola itu secara kualitatif di layar TV gitu, kayak misalnya kita melihat kayak oh ini bagus, ini jelek. Nah, itu semua harus didukung, divalidasi oleh data. Jadi analisa kita secara kualitatif menjadi absolut. Oh ini benar. Kenapa? Karena datanya seperti ini. Nah, si analis ini berfungsi menyiapkan itu semua, mempersiapkan apa kekurangan kita secara tim, dan kemudian apa kelebihan lawan dalam konteks 1 minggu
kita pertandingannya di akhir pekan, dalam satu minggu kita fokus menganalisa kekurangan kita, apa yang harus kita benahi, progresnya seperti apa, goalsnya seperti apa. Jadi si milestone-nya jelas, perkembangannya jelas, untuk kemudian kita menganalisa lawan, kelebihannya apa, dan kita membuat antitesis dari itu. Jadi itu semua data analisa, si kepala pelatih akan mengkonversi itu menjadi tema latihan. Latihannya seperti apa, antitesisnya seperti apa yang harus kita perbaiki. Jadi dalam seminggu itu kita harus mempunyai data yang lengkap untuk mendukung apa yang diinginkan kepala pelatih. Seperti itu. Oke. Dengan pendekatan teknologi yang sekarang ini, bahkan sudah ada AI gitu ya. Apakah sudah AI ini juga sudah akan mulai masuk ke dunia olahraga sport science? Terakhir saya dengar beberapa minggu lalu kita diskusi dengan beberapa analis di Komo. Sekarang sudah ada AI, ada semacam software yang diperjualbelikan untuk menganalisa pertandingan secara AI. Itu mengejutkan sekali, tetapi itu masih dikembangkan. Tetapi yang akan membedakannya adalah saya kira intuisi. Intuisi manusia dan artificial intelligence itu berbeda. Sebagai analogi, kita sudah tahu bagaimana AI bisa menciptakan lagu, bagaimana AI bisa melukis, bagaimana AI bisa menggambar. Tetapi di sana tidak ada feeling. Tetapi di sana seperti kosong. Nah, hal itu saya kira tidak akan menjadi masalah, tetapi menjadi sebagai alat bantu bisa, tetapi tidak menjadi absolut bahwa semuanya akan menjadi 100% AI. Tidak. AI bisa melukis, tetapi kan rasa dari karya seni itu berbeda gitu. Guratan si pelukis dengan robot itu berbeda. Saya kira bukan hal yang ditakutkan, harusnya menjadi hal yang oke, ini kita bisa lihat menjadi sudut pandang lain dalam menganalisa. Seperti itu saya kira. Bicara tentang feeling, intuisi, sebenarnya seberapa besar sih peran data dibanding intuisi pelatih itu dalam mengambil keputusan? Saya kira kepala pelatih itu mempunyai intuisi atau insting yang berbeda-beda. Saya kira intuisi itu lahir terakumulasi oleh pengalaman. Puluhan tahun, belasan tahun, menonton ratusan hingga ribuan pertandingan sepak bola akan membentuk suatu intuisi seorang pelatih. Suatu insting seorang pelatih. Apakah itu penting? Penting sekali. Namun, intuisi itu harus divalidasi oleh data. Jadi, apakah keduanya penting? Keduanya penting. Tetapi, intuisi itu lahir dari pengalaman, lahir dari rasa bertahun-tahun menikmati apa yang dia lakukan. Jadi sepenting itu saya kira intuisi. Kita masuk ke bagian kelompok usia atau primavera kalau di Italia ya. Sebenarnya apa sih aspek yang paling ditekankan ya dalam membentuk pemain? Apakah teknik, taktik, fisik, mental, apa saja yang biasanya ditekankan di situ? Saya kira semua youth development di semua klub di Eropa, di dunia, percaya itu semua penting. Technical, fisiologis, psikologi, sosial, nutrisi, statistik, semuanya percaya dengan itu. Semuanya bekerja dengan itu. Kita mempunyai pedoman yang tidak jauh berbeda, semuanya beririsan. Apalagi di Eropa, sudah tidak ada yang wah dia punya kelebihan ini, semuanya hampir sama si modulnya, semuanya hampir sama si proseduralnya. Tapi yang membedakan di setiap pengembangan adalah prinsip dasar atau work ethic dari pemain-pemain yang kita punya. Bagaimana budaya kerjanya, bagaimana disiplinnya, bagaimana lingkungannya. Itu saya kira yang paling detail yang bisa kita lihat, dan setiap klub mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan itu. Saya kira Como mempunyai prinsip dasar yang sangat-sangat integrated dari tim utama hingga kelompok umur. Bagaimana work ethic itu sangat penting, bagaimana mentality itu penting, bagaimana disiplin itu. Dan kita tahu bahwa pemain-pemain ini kita encourage bahwa pada akhirnya kalian ini akan menjadi bintang, tetapi perjuangan untuk mencapai itu tidak cuma tentang teknik latihannya seperti apa, tidak cuma taktikal, tapi bagaimana melakukan ini, bagaimana menjadi manusia, melakukan hal yang dia sukai dengan benar, karena ada aturannya semuanya. Dan saya kira
itu yang paling penting di level kelompok umur, terutama Primavera dan semua Primavera di dunia. Itu tadi hal-hal yang biasanya dipersiapkan. Tapi apa sih biasanya yang membuat pemain junior di kelompok umur itu bisa gagal untuk sampai ke top performance, sampai ke menjadi pemain bintang gitu? Setelah beberapa tahun di Como, saya mempunyai kesimpulan bahwa kegagalan itu lahir tidak secara teknikal, tidak secara atletisme dia secara atlet seperti apa, tapi memang mental. Saya kira kegagalan yang terjadi di beberapa pemain hingga akhirnya berhenti bermain bola itu adalah kemampuan mereka, resiliensi mereka untuk bangkit dan mengkritisi kemampuan mereka untuk kemudian merevisi saya harus seperti apa di lingkungan yang tepat, dengan orang yang tepat berbicara, untuk kemudian dia mengupgrade dia harus seperti apa. Tetapi di Eropa lingkungannya menyadarkan bahwa tidak semua orang, 10 pemain berlatih di tahun yang sama bertahun-tahun kemudian menjadi atlet yang levelnya sama, tidak. Semuanya akan menjadi produk yang berbeda. Nah, si klub lingkungannya mengencourage itu bahwa kamu tidak seperti ini, kamu tidak seperti ini, hingga akhirnya orang tua tuh hadir. Orang tua itu hadir bahwa sadar bahwa waktu paling lama pengembangan atlet itu adalah di rumah. Artinya orang tua itu adalah orang yang paling peka anaknya seperti apa dibanding si pelatihnya. Hingga akhirnya si orang tua berkonsultasi dengan klub, sadar bahwa oh, anak saya tidak cocok ya menjadi pemain bola atau posisinya seperti ini. Kemudian si anak sadar bahwa oke, saya kayaknya mau kuliah deh. Saya kayaknya berhenti sepak bola. Saya tahu, saya sadar diri bahwa kemampuan saya tidak di situ. Tetapi itu semua hasil dari kerja keras bertahun-tahun, bukan karena kayak malas atau karena gampang menyerah. Enggak, saya nggak mau main bola lagi. Enggak, tetapi kita push sampai di level dia muncul bakatnya di usia berapa hingga seperti apa. Kemudian kita mempunyai atribut bahwa dia memenuhi potensi untuk ada di level atas nantinya. Jadi saya kira bukan cuma tentang latihan untuk mengidentifikasi atlet ke depannya, tapi bagaimana kita melakukan pendekatan secara manusia dari orang tua yang hadir, dari klub yang tepat, dari spesialis atau orang-orang yang tepat untuk berbicara, untuk kemudian jujur anak ini akan kemana arahnya, dan si anak ini menerima itu. Jadi kurang lebih transparansinya seperti itu progresnya. Apa sih perbedaan yang paling mencolok ya antara budaya kerja sepak bola di Italia dengan di Indonesia? Pertama kali saya datang hingga sekarang yang masih saya rasakan itu perbedaan budaya diskusinya yang cukup intens ya. Di tempat kerja itu kita banyak sekali diskusi yang benar-benar kerasa sekali gitu perbedaannya gitu. Jadi setiap sudut pandang atau isi kepala setiap orang atau semua staff di klub itu tuh kita semua mempunyai suara yang sama untuk berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan. Dan kemudian itu membentuk setiap individu atau staff di klub kita level inisiatif, kreativitas, dan disiplinnya itu integrated. Jadinya sudah tidak ada orang yang kamu nanti kerja dari jam 8 sampai jam 5 ya, nggak ada. Jadi semua orang bisa bekerja di jam yang benar-benar mereka sadar apa yang sedang mereka lakukan, karena mereka tahu goalsnya apa. Karena mereka mencintai itu gitu. Bukan tentang yang overwork, bukan tentang yang kerjanya sangat sebentar, bukan kerjanya yang lama, bukan. Tapi setiap hal yang kita lakukan di kantor itu tuh ada diskusi. Setiap apa yang kita lakukan itu tuh ada diskusi. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Yang kemudian berjalannya waktu kita tuh tahu bagaimana flow bekerja atau level kreativitas yang baik untuk kemudian outputnya seperti apa itu menjadi natural.
Menjadi tidak ada paksaan kayak harus begini, tidak. Jadi semua orang secara natural bekerja sesuai kapasitasnya, sesuai kompetensinya, untuk kemudian berdiskusi dengan berbagai perbedaan bidang kompetensinya, menghasilkan hal yang memang goalsnya kita semua sepakat, oh ini harusnya seperti ini. Oke. Itu berjalan secara natural dan normal. Jadi etik kerja seperti itu yang saya kira penuh kejutan buat saya di awal-awal, kayak kerjanya seperti ini ya, level diskusinya seperti ini ya. Benar-benar menyenangkan sekali, benar-benar banyak membuka point of view baru buat saya. Seperti itu. Menurut Kang Dani ya, standar profesional minimum yang wajib dimiliki gitu staf pelatih di Eropa. Saya kira semuanya harus mempunyai kompetensi di bidangnya. Oke. Tapi yang lebih penting dari itu adalah rasa lapar. Rasa lapar untuk terus update dan upgrade dengan hal yang dia lakukan. Untuk kemudian goalsnya adalah diaplikasikan terhadap pemain-pemain dan lingkungan, bahwa ini yang sedang saya lakukan, baiknya seperti ini, update-nya seperti ini, goalsnya seperti ini. Jadi saya kira level work ethicnya atau level disiplinnya itu harus tinggi sekali, apalagi level inisiatifnya. Karena tidak ada pressure yang tiba-tiba, mana kerjaan kamu sini dong, saya minta. Gak ada. Semua orang tahu bahwa dia sedang mengerjakan itu, akan selesai kapan, tanpa perlu diminta sudah siap. Jadi inisiatif seperti itu yang harusnya menjadi natural di lingkungan kerja, kalau tujuannya untuk mengembangkan usia muda seperti apa. Kalau ini tentang ya sepak bola Indonesia ya. Menurut Kang Dani, jika melihat pengalaman Kang Dani ini, apa yang masih perlu dibenahi sih dalam sistem pembinaan usia muda di Indonesia? Banyak. Kerjaan rumah kita banyak sekali. Karena buat saya, mau seperti apapun diskusinya, goalsnya tentang sepak bola Indonesia, goalsnya Piala Dunia, goalsnya yang seperti apa, pada akhirnya esensinya tuh ada di grassroots. Buat saya tuh esensinya ada di kelompok usia muda. Saya kira banyak orang Indonesia yang masih terjebak dengan pola pikir seperti ini. Kita ada 260 juta orang, masa mencari misalnya 30 orang, 25 pemain, susah, salah. Bukan tentang jumlah manusia, bukan tentang kuantitas, tapi seberapa banyak anak yang bermain bola. Uruguay itu sebesar Sulawesi, tapi dari Diego Forlan sampai sekarang tidak pernah kehabisan generasi striker. Bukan tentang seberapa banyak laboratorium, tapi seberapa banyak orang yang mau jadi peneliti. Bukan tentang kuantitas, tapi kualitas. Seperti itu saya kira. Bukan tentang orang yang banyak anggota partainya, tapi seberapa berkualitas diskusi di dalam partai itu. Saya kira seperti itu produknya. Jadi kerangka berpikirnya seperti itu gitu. Kalau mau membenahi sepak bolanya, artinya negara hadir, apa kebutuhannya? Bagaimana cara mengembangkan sepak bola? Bagaimana sepak bola agar hidup? Banyak kok sekarang research untuk kita belajar. Kita bisa belajar ke Jepang, kita bisa belajar ke Korea, kita bisa belajar kemanapun. Semua negara terbuka untuk belajar. Tapi pada akhirnya, apakah negara niat? Pada akhirnya niat. Konsul itu bilang selalu tentang niat. Apapun mau belajar apapun, esensinya tuh di niat. Kalau tidak ada hasil, ada yang salah dengan metodologinya. Kalau kamu resultnya tetap sama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, wah sudah sama ya guys, ada yang salah dengan metodologinya. Artinya harus ada yang revisi di sana. Jadi saya kira seperti itu cara berpikirnya, dan bagaimana cara membangunnya ya buat saya pribadi ya esensinya di grassroots. Esensinya di grassroots, bagaimana cara mengembangkannya, soalnya seperti apa, semua orang sudah paham seperti apa. Semua sumber sudah ada. Kembali lagi, niat tidak. Jadi pertanyaan, menurut Kang Dani, realistis nggak Indonesia ke Piala Dunia? Dengan kondisi sekarang, semuanya bisa terjadi, tetapi itu akan mengejutkan. Buat kita semua akan mengejutkan sekali kalau Indonesia
kemarin misalnya lolos ke Piala Dunia, wow, itu suatu achievement yang luar biasa. Saya akan sangat senang sekali. Tetapi menurut saya goalsnya bukan tentang timnas saja, timnas senior saja. Bagaimana environmentnya hidup, bagaimana pelatih lokal hidup, bagaimana antar kecamatan punya tempat untuk bermain bola, bagaimana orang tua tidak perlu berpikir punya uang berapa agar anaknya bisa masuk SSB. Artinya negara hadir. Bagaimana main bola menjadi hal yang biasa di setiap kelurahan, kecamatan, hingga akhirnya ke level yang paling atas, industrinya hidup. Bagaimana cara menghidupkan itu? Nah, harusnya kita berpikir bahwa menanam tomat hari ini bukan buat dimakan besok, tetapi untuk kemudian dipetik beberapa bulan kemudian. Yes. Jadi tidak ada yang namanya hari ini kita tanam besok kita makan. Harusnya di level pejabatnya berpikirnya seperti itu. Untuk kemudian semuanya hidup, semuanya hidup di seluruh Indonesia. Artinya ada standar kesetaraan bahwa anak-anak yang bermain di Pulau Jawa sama dengan anak-anak yang bermain di Papua. Struktur hak-haknya, kewajiban kita, itu loh tugasnya. Ya seperti itu saya. Menurut Kang Dani nih, pemain muda Indonesia itu punya peluang nggak sih realistis untuk bersaing di Eropa? Atau apa syarat mutlaknya kalau pengen bersaing di Eropa? Iya. Pemain Indonesia, orang Indonesia punya peluang bermain di Eropa? Punya. Itu sama dengan analoginya, apakah anak-anak di pelosok Banten bisa sekolah atau kuliah di Eropa? Bisa. Kesempatannya ada. Sama halnya seperti itu. Tapi yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita bisa menjadi negara Indonesia, bisa menjadi katalisator untuk atlet ada di level Eropa. Karena levelnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena lingkungannya berbeda. Sepak bola menjadi budaya di sini sudah berbeda levelnya dengan di Indonesia. Di Indonesia pada saat atlet ingin fokus menjadi pemain sepak bola, at the same time dia harus berpikir besok saya mau makan apa untuk nutrisi saya sebagai atlet. Sementara harga pangannya tidak mendukung. Sementara ada intervensi negara untuk dia pergi dari rumah ke tempat latihannya, tidak ada transportasinya. Menurut teman-teman, apakah itu berpengaruh? Saya kira itu berpengaruh. Sudut pandang atlet hidup di Indonesia dan hidup di Eropa berbeda. Bagaimana konflik politiknya, bagaimana lingkungannya, bagaimana lingkungan sosialnya, itu berpengaruh. Apakah kita bisa secara atletisme, secara fisiologi atau teknikal, banyak yang mampu, tapi secara mental saya akan sangat jomplang sekali. Karena perbedaan itu menjadi sangat terasa pada saat si atlet Indonesia hidup atau tinggal di lingkungan Eropa, kemudian bersaing dan berlatih bersama pemain-pemain Eropa, itu akan terasa sekali perbedaannya. Kualitas mental yang berbeda buat saya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apa pesan Kang Dani untuk anak muda Indonesia yang ingin berkarir di sepak bola profesional? Tidak hanya sebagai pemain ya, tapi juga mungkin sebagai orang di balik layarnya sepak bola. Saya kira untuk teman-teman, kalau saya belajar dari pengalaman saya, setidaknya buat saya adalah perbanyak buku, perbanyak membaca, perbanyak melahap apapun, literasi. Kenapa? Kalau kalian suka sepak bola, at the same time kalian suka banyak membaca, itu akan membentuk pola pikir yang kritis. Kritis tidak cuma terhadap sepak bola, tapi terhadap lingkungan sekitar. Perlu kita ingat, pada dasarnya sepak bola itu adalah tentang bagaimana menjadi manusia yang baik sebenarnya. Manusia kan manusia. Jadi, dengan banyak membaca, kalian akan banyak mendengar, kalian akan mampu menulis, dan kalian akan sedikit berbicara. Tapi pada saat berbicara, kalian akan berbicara sesuai kompetensi dan hasil dari critical thinking kalian. Jadi buat teman-teman yang mau belajar sepak bola, atau apapun di balik sepak bola, saya kira keterbukaan dengan apapun literatur yang kalian sukai mulai dilakukan, mulai digarap gitu. Menulis, saya memulai semuanya dari menulis. Kenapa saya bisa menulis? Karena saya
senang membaca. Kenapa saya senang membaca? Karena saya penasaran. Kenapa penasaran? Karena saya merasa ada yang tidak nyaman dengan lingkungan saya, ada yang tidak benar dengan negara saya. Kemudian kita menjadi kritis, kemudian kita membaca, mencari tahu, hingga akhirnya si level curiosity-nya, rasa penasarannya terus berlipat ganda. Ya. Hingga akhirnya kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Iya. Tetapi bukan untuk hanya mengkritisi, tetapi pada saat yang sama kita pun bergerak setidaknya untuk diri kita sendiri, Ya. untuk lingkungan terdekat. Saya kira dari sana memulainya. Oke, terima kasih banyak untuk obrolan kita hari ini. Gitu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ada kata-kata Italia yang bisa di Grazie mille, buona giornata. apa itu? Terima kasih banyak. Good luck. Have a good day. Terima kasih sekali.